Pembukaan kayaknya udah nggak ada ya. Semoga. Kita sekarang oke, lupa. Pembukaan dulu. Selamat datang di channel. Mau tayang channel apa gua? Gua aja ya. Oke, lagi di channel Trending Tech ya, sama saya Hengki dan ini kayak udah gadget apa? Kita lagi di acara Experience Galaxy Tab S9 series yang baru launching kemarin. Sebenarnya sih 2 hari lalu. 2 hari lalu ya, Dua hari lalu. karena Di Korea. Ya, sekarang kita dapat kesempatan buat experience. Jadi Tab S9 series ini ada 3 series. Ya, tiga Ada tiga Tipe. ukuran, tiga Tiga tipe, tipe. 3 varian ya, tepatnya tiga ya. varian ya. Yang pertama paling kecil tuh Tab S9 Tab S9 paling kecil, yang segini. ya. Yang kedua Tab S9 Plus. Plus ya. Ini ya, Tab S9 Plus. Satu lagi yang paling gede itu adalah S9 Ultra. Ultra. Oh, ya. Nanti kalian lihat sendiri perbandingan ukurannya ya, kayak gimana. Nah, ketiga tablet ini harganya juga udah keluar. Kayak mulai dari 13 jutaan. Nah, benar. Ya, 13.999 itu untuk Tab S9. 828. Yang S9 Plus itu 16.999, yang S9 Ultra itu 19.999. Tapi di masa PO ada Free story upgrade. ya beberapa bonus seperti kalian lihat aja di layar ya, selama masa pre-order gitu ya. Oke, sekarang ngomongin tabletnya dong. Boleh. Kita ngomongin dulu. Ya sih, benar juga sih, nggak salah sih. Oke, gimana menurut lo desainnya dulu deh? Secara desain, gue paling suka sih Tab S9 ya, karena paling ringkas dan gue bukan pemakai yang Nih, yang gede-gede gini. Bukan, ini bukan kebutuhan gua. ukurannya beda jauh ya. Ya, jauh banget. Oke, sekarang ukurannya nih ya. Kita yang pertama itu Tab S9 itu 11 inci. Kalau Tab S9 Plus itu 12,4 inci. Yang satu lagi yang paling besar yaitu Tab S9 Ultra 14,6 inci. Jadi ukuran laptop udah ya. Ukuran laptop udah. Iya, 15 ukuran inci, laptop 15 inci. Menurutku tadi kan lo bilang lo suka yang Tab S9 biasa, yang kecil. Yes. Tapi menurut lo ukuran hampir 15 inci itu gimana? Itu lebih dipakai untuk orang-orang yang menurut gua kebutuhannya adalah untuk menggambar, Gambar. untuk bahkan mungkin untuk baca majalah ya. Ini tuh enak loh buat baca majalah. Sebenarnya nih enak baca majalah digital yang gede banget dan butuh, kalau kamu tahu kayak key visual gitu, ini enak karena langsung kelihatan gede, nggak usah di zoom lagi, udah langsung wow, ini enak banget. Oke. Pendapat gua mengenai ini yang Ultra ini untuk ukuran 14,6 inci ini sebenarnya memang besar ya layarnya. Cuma dia itu sepertinya ya, karena kan gua belum coba bawa. Nah, Sepertinya untuk dibawa-bawa tuh enak. Karena ini tipis. oh iya ya, tipis ya, Tipis banget. tipis banget. Iya. Dan nggak terlalu berat Iya. sebenarnya. Iya, bahkan ditambah sama case keyboardnya pun Masih bisa dibawa-bawa dengan mudah. masih oke. Jadi untuk ukuran 15 inci gua rasa sama laptop yang 13 inci itu masih bisa, masih ya Mobile, rasa mobile. sama aja gitu untuk dibawa kemana-mana. Paling kalau tas kalian kecil itu yang begini tuh Nah, yang tas nggak bisa lempar. buat masuk, Ya. walaupun bisa dibawa-bawa ringan tapi nggak bisa masuk, masalahnya itu aja. Layarnya mantap banget jadinya, pakai Dynamic AMOLED 2X ya, fitur-fiturnya banyak, vision booster lah apa segala macam, HDR plus support, HDR10 plus ya. Dan dia itu kalau lu nonton video HDR itu cerah banget. Tadi udah coba nonton. Tadi udah nonton Spider-Man First itu Nonton trailernya. Spider-Man First. Gua tadi di atas video lain. Ya, itu bagus banget sih. Dan Iya. ini yang paling beda sendiri. Nanti kalau lo ada ya namanya ya. Ada kayaknya sih. Ada kayaknya. ya. Nah, ini tuh paling beda sendiri di antara tinggal panelnya, ini yang paling mungkin paling besar dynamic range-nya kali ya. Iya, nggak tahu kenapa ya. Padahal kayak speknya sama gitu, tapi kelihatan lebih bagus aja. Betul, yang paling bagus untuk Mungkin secara layarnya. dikasih grade yang paling atas itu grade-nya. Mungkin. Makanya ya udah harus sesuai harga lah. Harganya juga paling mahal kan tuh. Iya sih, 20 juta sendiri ya. Iya. Terus layarnya bagus, warnanya bagus, vibrant, Baterai Smooth paling juga. besar juga. smooth juga. Smooth juga. Dia udah 120 Hz ya. 120 Hz, betul. Oke. Terus ke main game nggak? Di mana, tablet atau di Handphone. Di handphone main kayak model-model kayak Need for Speed yang Oh. racing hanya cuma gini-gini doang. Terus kalau kayak MLBB gitu gua nggak main sih, karena aduh itu nggak berasa kayak keyboard virtual tuh buat gua tuh nggak, kurang menyenangkan.
Main game di tablet temen nggak? Sama kalau game tablet itu lebih demen kalau kayak game-game racing aja. Game-game racing yang pakai begini ya? Iya, pakai gyro. Apa namanya? gini, Gyro ya. Enak gitu loh. Apalagi gini-gini kan visualnya pasti sangat nyaman. Tapi ya. kalau main game shooter gitu, Oh, game shooter bingung ya, kan bisa Susah, begini-begini ya, kan. Nggak susah buat gua. cuma sebenarnya dia juga untuk gaming performanya udah didukung oleh Snapdragon Engine 2 gitu, dan dia itu udah cukup buat gaming sebenarnya. Di Sangat S23 Ultra kita nyoba S23 series satu coba, dan Engine 2 for Galaxy ini ya, Engine tuh for Galaxy, beda dari Engine tuh biasa. performanya udah bagus, dan dia juga ada tadi apa, Chamber Chamber. Ini kayaknya yang pertama nih, Tab S series ya, dan S series. kayaknya yang pertama. Jadi kalau misalnya kalian mau main game ya sebenarnya masih oke aja sih, asal kalian bisa main game di tablet Iya, gitu. di tablet. Tapi kalau buat yang kecil sih masih oke ya buat main game ya. Ya, Ya, dia masih masih oke lah buat oke. main game dengan 2 jari, 2 jempol gitu kan. Masih oke, tapi kalau Yang kecil masih oke, yang gede nggak oke. ini udah Gede susah. Mau. Gitu, untuk performance. Kalau RAM yang paling kecil ini Tab S9 itu kan 8. tadi 8 ya. 8 tadi bilang. GB. Kalau yang Plus sama Ultra itu 12 GB. ya betul. Jadi udah cukup lah buat kerja produktivitas tuh udah banget. Dan iya begini, jadi untuk produktivitas Samsung sediain 4 aplikasi yang udah support di Embedded ya. ya di tabnya ini. Apa aja tuh? Apa aja, ada 4. Jadi satu Clip Studio buat gambar-gambar, ada Good Notes buat nyatet-nyatet, bisa sharing juga. Terus Arcside itu buat desainer, arsitek apa desainer ya, gambar-gambar dena rumah gitu ya. Sama satu lagi adalah Lumang Fusion gitu. Itu kalian bisa pakai di lab ini. Jadi untuk produktivitas ini udah mendukung banget. Dan satu fitur yang tadi dites sama Mas Bobi itu IP68. IP68 buat kerja penting banget, karena kalau kerja kita biasa sambil kopi, Minum, masak, makan, kadang suka nggak sengaja kena cipratan cipratan atau ketumpahan, tumpah gitu, dan air ya. itu penting banget. Kayaknya tablet belum ada ya yang IP68 ya, Belum kayaknya ada ya. Cuma Sebenarnya kalau baru kalian ini yang pertama ya. ya kalau kalian tahu ada tablet yang udah IP68, coba di komen aja Betul. ya. Gitu. Terus untuk apa lagi nih? Baterai, gue mau cek satu-satu. Nah, Gue belum cek satu-satu. Yang Tab S9 dulu, baterainya itu 8.400 mAh. Kalau yang Tab S9 Plus itu 10.090 mAh ya, 10.000 mAh paling bawah. Ini buat tablet. Nah, yang Ultra itu 11.200 mAh. paling gede Paling 9.200 gede, mAh. iya. Oh iya, gue lupa lu bilangin. Kalau Ultra ini paling beda kamera depannya, dia ada notch-nya gitu, ada poninya gitu. Ada notch-nya di sini, kelihatan jatuh. Kalau yang lain nggak ada. Terus kamera belakang juga lupa bilangin. Soalnya tablet sih, jarang ngomongin kamera buat tablet. Sangat jarang. Iya, nanti mungkin kita kalau ada kesempatan buat tes kameranya ya belakangan ya. Ini kameranya satu. Ini S9 Plus, kameranya Plus, 2, kamera salah dua. begini. Ini yang S9 Ultra. Ultra kameranya dulu. Kameranya juga 2. Iya. Oh, ini satu ultra wide, satu wide. Iya, gitu. Nanti kalau kita sempat kita ambil sampel foto. Kalau nggak sempat ya semoga dipinjemin lagi ya. Samsung kode. Oke, software. Nah, udah Android 13, tiga-tiganya. UI-nya 5.1.1. Dan tadi udah sempat nanya bakal dapat update software berapa kali? 4 kali untuk kali. Android update dan 5 tahun untuk security update-nya. Jadi sama kayak flagship seri S-nya. Betul. Betul sekali. Samsung S-Series. Flagship series-nya. Tentunya. Dan nggak flagship series doang sih, A pun juga dapat 4 dan 5. Iya, oh iya bener ya. A pun juga 4 dan 5. Bahkan mid range ya, Yes. paling mantap software update Samsung sekarang. Betul. Berikutnya untuk aksesoris kali ya. Ya, aksesoris Tuh banyak banget. banyak banget sih dan udah diambil-ambilin Iya. sampai yang lain. Yang paling dibutuhkan buat produktivitas itu adalah Keyboard cover ya. Ya. Nah ini sistem pakai pin connector gitu. Magnet yang nempelnya, ini belakangnya juga bisa dilepas sih. Ya, bisa dipas juga belakangnya buat si itunya, Itu yang satu. pennya. Terus yang kedua itu ada yang cover biasa nggak ada keyboardnya. Yang ketiga itu ada yang mana ini? Diambil sama si mobil Iya, tadi. di bawah sama dia. Ya, Itu iya. jadi kayak
model folder gitu, folder paper folder gitu. Ya, dia Yang buat depannya pakai depannya. plastik gitu. Tapi depannya. Nah, itu. Nah, ini dia. Terima kasih. Hampir jatuh. Nah, ini ya. Nih. Ini juga nempelnya pakai magnet ya. Sebelah sana. Oh iya, dibalik pantesan. Nah, gitu. Depannya itu kita masih bisa nulis. Ini masih. Iya, enggak gitu pokoknya. Kalau kita nggak mau buka, kita bisa tetap tulis di atasnya gitu ya. Terus satu lagi casing yang bisa dipakai buat Nah, ini dia. apa ya namanya? Buat standing over. Iya, buat multifungsi. Jadi Ya. bisa kayak mode biasa. Ini bukan ini. Ini ada Oh, lagi itu belakangnya. Belakangnya. Ini Studio Ultra. Dia bisa nanti kita buat vertikal. Ya vertikal dibutuhin buat apa sih ya? Kenapa? Untuk Yang ukuran vertikal ya kita bisa buat nonton TikTok, buat nonton short, buat nonton reels. Iya. Segede gini Baca sangat juga ya. puas. Baca juga bisa. Aplikasi kan juga banyak yang Bisa vertikal. supportnya vertikal kayak Yes. lu Baca majalah atau Iya, baca komik, iya. baca novel yang Iya, yang gitu, vertikal, iya. baca proposal, Vertikal. kerjasama, ya tanda tangan. Iya. Ya udah. Kayaknya gitu aja nih kebanyakan ngomongnya. Iya. Semuanya udah dapat expense ya. Masuk Di expense. paket pembelian ya. Ya, dan untuk masa PO ini sebenarnya ada diskon untuk cover keyboardnya 50%. Oh, oke. Ya jadi kalau mau beli harus beli di Samsung.com atau e-commerce kesayangan Iya. Anda. Nanti saya taruh linknya di bawah. Diklik ya. Affiliate ya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana? Lu Kesimpulannya- cocok yang mana nih? Gua pribadi Yang paling kecil ya? yang paling kecil karena gua pengguna yang ini sebenarnya buat ukuran segini buat saya itu udah cukup banget buat baca-baca. Mungkin buat kalian yang suka menggambar atau suka yang baca banyak-banyak itu butuh yang besar. Tapi buat saya yang ini yang kecil udah nyaman banget. Lo? Gua ya agak galau antara yang paling kecil dan paling gede. Kenapa ya Pak? Kalau paling gede itu enak gua buat kerjaan kantor. Gua butuh layar yang gede biasanya. Oke. Buat ngedit juga butuh layar yang gede. Kalau misalnya gua ngedit sini, pokoknya buat produktivitas tuh lebih enak ini. Tapi kalau buat di rumah kayak buat ini time gitu, kayak mau sambil duduk nonton, pegang begini kan nggak enak, Pegel. kegedean. Iya, kegedean. Nah, sebenarnya pengen yang kecil, itu lebih cocok yang kecil gitu. Iya. Jadi masih rada-rada galau. Kalau menurut kalian gimana ya? Lebih pilih mana yang Iya. yang gede banget, yang kecil banget atau bahkan Iya. mungkin yang ini tengah-tengah. Iya. Mungkin apa? Iya ya. Tengah-tengah. Mungkin solusinya ambil yang tengah kali ya. Jadi nggak terlalu kecil. Besar, nggak terlalu kecil. Iya. Jadi buat produktivitas masih oke. Buat Baca-baca, baca-baca, pegang juga masih iya, bisa. buat mode tabletnya masih bisa gitu kali ya. Dan ada satu hal lagi yang harus gue ngomong adalah suaranya bagus banget. Oh iya, Udah suaranya coba. belum ngomong. 4 speaker Dolby Atmos. Bagus banget Betul. suaranya. Harus dengerin sendiri. Nanti ada kan Betul sekali. lagu videonya ya. Ada, bagus banget suaranya. Iya. Ini ganggu banget di belakang ini. Gua Ganggu. ada ngambil sampel suaranya. Ini ganggu. Oke kamu. Kita mau live TikTok. Jualan kayak jualan dong. Ya udah, oke. Gitu aja kayaknya video kali ini, hands-on doang ya. Semoga video ini Bermanfaat buat infonya kalian. bermanfaat buat kalian ya. Dan apa lagi? Dan Samsung jangan lupa kirimkan kami. Oke. Thank you udah nonton ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah.